Sambil menunggu ini ada yang itu tak? Ada yang ditanyakan tak? Yang kemarin itu. Ada yang error atau gimana? Pas nyoba. Halo Mas. Halo, halo. Saya share screen Mas ya. Oke, monggo. Tapi Mas saya belum terlalu lihat yang, saya cuma lihat setengahnya gitu. Jadi enggak sampai akhir. Yes, gak apa-apa. Coba dulu. Berarti yang awal kan itu udah kan, yang PC ke PC udah bisa berarti. Sudah. Oke, coba. Oh iya Mas. Kelihatan kan Mas? Ya, kelihatan. Oke, ini saya sambil lihat YouTube juga. Mantap gaming. Oh iya Mas, siap. Berani. Cover Street mana ini kan ya? Terus dia apa ini? Oke, VSetNet. Terus pakai meter langsung. Oke. Iya Mas, ini saya coba. Iya. Udah di ping? Belum sih Mas, ini saya ngelihat YouTube-nya Mas Vigo. Monggo. Saya screen dua wis. Sama ini. Kirim paket dari PC 2 ke PC 4 gitu, itu nggak bisa karena masih belum ada alamat lah. Anggapannya anggapannya kayak kalian kirim paket, ada rumahnya tapi kalian nggak tahu alamatnya kan, siapa ngirimnya, nggak bisa kan. Ya jadi pertama-tama kalian setting IP address dulu ya, dengan pertama klik PC-nya, terus kemudian desktop, terus kemudian masuk API configuration, dan kemudian kalian IP address serah mau IP address apa. Di sini aku pakai 192.168.69.1 misalnya gitu. Terus kemudian subnet masknya bebas, gateway-nya nggak perlu karena kita langsung dari PC 0 ke PC 1. Maaf ya kalau tiba-tiba ini berubah barusan PC 2 PC 4, soalnya aku barusan nge-record terus hasil rekordanku itu hilang. Bukan hilang sih, lebih tepatnya nggak ada suaranya. Kasihan. Mas, ini sebelumnya nggak apa-apa kan Mas kalau saya sambil ngeliat YouTube, soalnya lupa. Oh iya, gak apa. Santai. Ya. Oke. So, langsung keluar aja. Terus kemudian PC 1 kalian klik, terus kalian masuk desktop.
terus kemudian masuk ke IP configuration. Nah, di sini kalian konfigurasikan lagi. 192.168 titik, karena aku maunya langsung aja. Maksudnya kan ini kan dua PC langsung ya, satu dalam satu kabel ya, berarti otomatis IP networknya harus sama, 09 juga. 9. Nah, di sini aku bebas ya, anggapannya 2 lah gitu, barusan 1. Terus subnet masknya bebas, gak perlu gateway juga, terus langsung close. Nah, di sini buat ngeceknya apakah udah kesambung atau belum, kalian bisa ini pojok kanan bawah, ada panah ke kiri ya, kalian klik. Terus kemudian ada gambar pesan di sini, kalian klik. Nah, ini terus kalian klik PC 0, terus kemudian klik PC 1. Terus klik panah ke kiri ya, kalian Wis klik. bener itu wis. Kemudian ada gambar pesan di sini, kalian klik. Nah, ini terus kalian klik PC 0, terus kemudian klik PC 1. Nah, ini successful ya, sudah bisa. Kalau biasanya ini kalau misalnya kalian pakai pengecekan pingnya ini biasanya awalnya violet. Nah, tapi itu cuman awal-awal doang. Nanti kalau kalian coba lagi nanti successful. Udah selesai Kalian tuh. bisa, kalau ternyata kalian nggak percaya, kalian bisa klik lagi PC 0 ya. Terus kalian masuk. Terus kalian bisa ping langsung aja. Ping 192.168.69.2 seperti itu, langsung enter. Nah, ini bisa. Nah, ini artinya udah kesambung seperti itu. Kasih lagi nih. Udah bisa. Terus kemudian langsung aku masukin contoh aja langsung ke topologi, yang dimana di situ ada router, kemudian ada switch. Dan di sini aku dengar dari video Pak Yuda, yang dimana Pak Yuda itu ada semacam basic config-nya lah di switch-nya, dan itu sebenarnya nggak wajib dan sebenarnya bisa langsung aja disambungkan. Bisa gimana bilangnya, view number aja ada kan, delete. Nah, delete selection item, yes. Bisa ada gini nanti. Nah, kalau misalnya kemudian dari awal lagi, maksudnya nggak ada kayak silang-silangnya ini, nah kalian bisa pencet lagi select ini. Nah, ini select pencet ini. Kemudian langsung aku bikin aja ya topologinya. Yang pertama di sini aku menggunakan router. Routernya di sini banyak jenisnya, tapi di sini karena pengenalan juga sih ya, jadi aku maunya mau pakai router yang empty gitu. Router yang gak ada apa-apanya gitu, masih belum ada portnya gitu, seperti itu. Nah, portnya masih belum ada ya. Terus kemudian aku pingin ada switch juga. Nah, switchnya duaan, jadi ada dua jalur nanti. Udah Seperti coba itu. udah selesai. Udah. Ya, Mas. Yang PC ke PC tadi kan udah bisa ya. Oke. Udah nggak apa-apa. Coba yang lain. Yang lain yang udah nyoba siapa? Oh ya, ini saya stop screen Mas ya. Iya. Oke, makasih Mas. Oke. Nama NIM ya. Oh ya. Yang lain. Yang itu router ada 2 switch itu. Satu router pakai 2 switch. Udah ada yang nyoba tak? Aku lihat banyak loh, 170 lebih loh. Saya nggak ada yang nyoba. Ya wis, tak pilih wis. Ini Tariza Nur Fadilah ada. Ya ada. Oke, bisa share screen. Oh, tadi nggak pakai laptop, Mas. Mau pakai buka. Ini nggak pakai laptop berarti? Iya. Oke, yang lain ya. Ini Dewana KL. Ada. Iya Mas. Ada. Oke, gimana? Udah nyoba? Belum Mas.
Oke, di sini yang udah nyoba siapa, Rek? Tak tawarin dulu, wes. Sudah, tapi lupa Mas, disuruh ngulang lagi. Ya, oke. Gimana ya? Oke, mungkin tak review aja ya. Mulai. Oke, kemarin udah diajarin yang satu router sama 2 switch. Routernya kita yang pakai ini router PT router. Kenapa? Karena biar nanti auto ada isinya itu ininya. Kalau pakai yang empathy kayak Kak Vigo itu nanti kalian harus ngisi lagi, ngisi kayak gini. Setelah itu ada switch. Aslinya sama aja, apa namanya? PC ke PC sama ini itu sama aja sih, tapi ini kan berbentuk bisa dikatakan bentuk topologi kan. Jadi kan ini ada 2 switch kan kemarin. Terus ada yang namanya itu PC. Kita pakai PC aja. Pakai satu aja, nggak usah banyak-banyak. Setelah itu ini untuk kabelnya kita pakai yang auto karena aku males jadi pakai auto. Kalau nggak males pakai ini sih. Ini juga bisa. Nah, ini. Oke, di sini ada yang mau ngebantuin aku nggak? Gimana itu caranya? Yang pertama-tama yang dari video gimana? Dari router apa dari PC? Ayo yang tadi katanya udah lihat video. Siapa tadi?
Tadi Tarisa pakai HP kan ya? Gimana ini? Udah lihat kan? Udah. Oke, Itu awal-awal gimana? dari router. Dari router. Oke, dari router. Ya, terus itu pas internetnya gitu. Gimana? Pas internet 00. Ini diisi. Terus itu di-on-kan dulu biar yang merah-merahnya hilang gitu. Oke, ini ya. Heeh. Setelah itu, ini mau IP berapa? Bebas gitu kan di videonya. Satu ya. Iya. Oke, setelah itu yang pas internet 1.0, 1/0. .8.1. Oke, udah selesai. Terus gimana? Oh, belum di-on kan. Setelah di-on kan, masuk ke CLI apa enggak? Langsung di config-nya kayaknya. Langsung di apanya? Di config. Di config. Config yang apa? Yang PC. Yang kayak tadi itu merubah desktop-nya itu enggak? Oke. Jadi di PC-nya ya. Di sini. Satu 168 titik berapa tadi? Lupa, astagfirullah. 105.1 192.168.5.2. Kenapa 2? Karena tadi yang satu dipakai ininya, terus kalau 0 dipakai gateway-nya. Benar gini. Bukannya nentuin tunggu sih Mas. Saya sudah lupa. Kan ada sisi kanan sama sisi kiri itu beda sih. Iya, beda. Ini PC 16 ini sisi kanan. Bentar, ini routernya udah gini aja apa pakai di setting ininya atau enggak? Di setting Kalau di video enggak pakai gimana? CLI itu. Enggak pakai CLI. Jadi langsung ya. Iya. Oke. Udah ya. Ini udah benar berarti routernya ya. Terus PC 1 tadi ini udah benar belum? Ayo. Gateway-nya enggak beda, Mas. Gateway-nya berapa? 1 apa 0? 1 Aduh, ya. lupa. Ya udah wis. Oke. Oke, ngikutin caranya yang Tarisa tadi ya. Nomor 8.
7.2. Satu. Oke, ini ngikutin caranya yang tadi. Apakah benar? Kita coba. Ternyata file. Oh, sudah benar. Jadi gini ya teman-teman. Untuk ini kan masih basic kan, masih nggak sampai DHCP. Ya, nggak pakai DHCP. Kalau pakai DHCP nanti otomatis. Jadi kita nggak perlu IP konfigurasinya ini nggak perlu kita setting manual kayak gini. Jadi langsung di DHCP nanti. Jadi kita perlu setting routernya aja. Ini untuk yang materi minggu lalu, ini buat fondasi sih, fondasi buat nanti. Nah, ini ada yang ditanyakan dari video atau ini? Udah Kalau dari saya itu kenapa kok beda gitu? Gateway-nya itu loh. Yang mana? Gateway kan yang dari pusatnya kan, ini kan ini. Nah, jadi fast internet 0/0 yang ininya loh, penghubungnya ini. Bentar. Masya Allah. Ngulang lagi. Coba kita dulu. Gateway itu itunya apa namanya, ininya itu loh. Jadi kan pilot kita ulangi lagi wes. Pakai ini wes, ini yang udah. Nah, kenapa gateway-nya itu berbeda sama itunya? Karena ini gateway kan gateway yang dari routernya. Jadi routernya punya IP address sendiri. Ini 192.168.65.1 itu yang IP-nya router. Terus ketika di PC kemarin dulu kan udah belajar tentang IP net, penjelasan IP network, IP apa ya? IP yang itu tengahnya itu, terus yang akhirnya yang gateway. Nah, ini tuh yang awalnya itu, Rek. Jadi ini yang dijadikan pusatnya ini kan udah di router, jadi kan nggak bisa dipakai di PC kan. Kalau ini tuh PC 4 mempunyai IP 192.168.65.2 gitu. Successful. Jadi ini udah bisa dijalankan. Benar kan tadi yang ituin pertanyaannya gitu? Apa pertanyaannya? Iya Mas, benar. Oke. Ini sudah benar, jadi kita lanjut ke DHCP ya. Karena ini masih basic banget, kalau DHCP nanti hampir sama, tapi ini di auto gitu, jadi auto. Yang pertama-tama seperti tadi pakai PT langsung karena nggak perlu nyeting-nyeting lagi. Setelah itu kita coba langsung ya.
Kita switch ini. Setelah itu pakai 2 switch juga. Habis itu PC-nya kita kasih 3. Jika kita pakai statik, kita akan mengisi IP-nya kan itu mengisi manual. Kalau pakai DHCP nanti otomatis dari routernya. Nggak perlu repot-repot lah. Nah, ini pakai yang auto aja. Kalau nggak auto itu sama aja pakai yang ini. Kabel strike. Ya, strike. Switch ke router pakai strike. Habis itu ini ke sini pakai strike juga. Oke. Kita minggirin dulu nih. Tadi salah tadi. Oke. Gateway-nya kita tulis dulu ya biar tidak lupa nanti. Ini gateway 192.168 titik karena suka 3333 1. Ini buat gateway-nya. Gateway buat routernya ya. Karena ini satu router. Nanti kalau masuk routing baru 2 router. Jadi kita ngebut nih. Oke, ini berapa ini? Berarti 5. Oke, setelah itu kita kayak tadi lagi, kita config, kita masuk ke fast internet 0.0. Bentar kita cek dulu, ini bener gak? Oke, ini down, masih belum ke save. Berarti tidak 1. 92.168.33.1. Kita on kan. Setelah itu yang ini ini kan sudah hijau berarti sudah siap digunakan. Habis itu yang kedua ada 192.168.35.1. Oke. Nah, ini juga sudah hijau. Hijau berarti sudah bisa dilakukan pengiriman. Sebelum dilakukan pengiriman, karena ini DHCP, kita harus mau nggak mau kita pakai CLI. Ini di-exe dulu. Setelah itu, apa ya, lupa. Ini gimana Dan? DHCP. IP DHCP pool. Nah ya. IP DHCP ini buat menamai yang tadi, menamai ini IP-nya. Ini kita namai Mama Gaming. Satu. Iya. Oke, sudah kita Mama Gaming 1. Setelah itu masuk ke mana Dan? Network. Setting network, habis itu default router. Nah, network 192.168.33.0.
titik nol kan ya? Hanya Iya, IP network. network. Ya, kalau network belakangnya 0. Ya kan, IP networknya yang kamu Masya bikin Allah. 33.0. Bener. Bisa Habis itu dijual DNS-nya. berapa? Kok DNS subnet, Mas? Iya, subnet Mas. Nah, ini baru default routernya ya. Strip router, nah ya. Nah, Ini default routernya tadi kosong ya, kosong ya Dan ya, default routernya. default router itu diisi sama IP router yang kamu pakai. Ya, diisi IP yang ini, IP 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 33.1. Ya Allah, fokus. Bentar, ngelag anjay. Ya, kok nggak mana ya? Bisa. Ah. Enggak Dan. Nah, itu DNS kita DNS itu 000. Nah, itu adalah DNS. Ya, DNS itu defaultnya yang tadi loh, yang kalau kita masuk ke IP konfigurasi kan tadi DNS-nya kan 0.000 kan. Itu adalah DNS. Server 0.0. Halo, tes. Oke, masuk ya. Masuk dan Gak usah pakai DNS juga nggak apa-apa sih. ya biar keren. Habis itu udah selesai nih, di exit, bisa di exit. Kita cek ya. Ini kalau bisa berarti keren. Nggak perlu statik-statik ya. Nah, di ACP request successful. Ininya kan terisi penuh kan, terisi otomatis. Tidak seperti tadi. Tadi kan ngisi manual pakai statik. Ini DNS servernya pakai yang ini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sebelumnya kita ini dulu kita lanjutin ke yang kedua. Kan ini ada 2 switch kan. Jadi ini yang kedua, kita masukin langsung kita kasih nama IP DHCP pool itu nama gaming 2. Setelah masuk kita kedua network 192.168.35.1. Ini ya. Karena ini network jadi 0. Kan network kan yang awal-awal kan. Lalu 0 belakangnya. Masya Allah. Copy, lupa masukin subnetnya 255.255.255.0.
30. Setelah itu kita setting default routernya. Default routernya yang ini subnet subgate-nya. Nih. Oke, ini default-nya. Default router tadi kan 192.168.351. Ini kan 33 kita ubah 51. Sudah selesai. Setelah itu kita DNS servernya. Biasanya nggak dihitung, nggak apa-apa sih. Nggak dimasukin, nggak masalah. Tapi dimasukin aja. Nah, itu di exit. Jadi kita sudah nyeting ininya, nyeting DHCP biar nanti bisa auto. Ini kan belum ke setting ya. Ini kita setting dulu di stop. Itu DHCP. Easy peasy kalau pakai DHCP itu daripada yang statis. Oke, sudah selesai. Ini yang pakai yang DHCP. Nah, ini kan DHCP. Oke, kita coba delete. Ini sudah selesai ya, teman-teman. Yang pertama violet pasti wes. Berapa? Terus yang kedua successful. Jadi ini bisa dikatakan sukses karena ini dari PC 17 ke PC 20 bisa terjalin komunikasi, bisa mengirim data. Contoh ini. Nah, ini adalah pakai DHCP itu DHCP. Jadi pakai yang auto. Sedangkan yang tadi yang awal tadi ini pakai yang statis. Kalau statis yang di PC tadi ini kita harus inputin. Kalau pakai DHCP nggak pakai. Coba ya ini DHCP. Pasti ininya nolak pasti. Nggak bisa karena belum ada itunya, belum ada programnya, belum ada defaultnya. Jadi pakai yang statik. Gitu. Dari sini ada yang ditanyakan, Rek, perbedaan dari DHCP sama statis. Sebelum masuk ke routingnya. Karena kalau kita udah masuk routing, berarti udah masuk ke 2 router. Namanya juga routing. Jadi 2 router digabung menjadi 1. Halo? Ada orang di sini? Halo teman-teman. Ini paham atau karena paham, udah paham atau karena nggak paham? Gimana, Rek? Ada yang tanyakan tak? Atau kecepatan? Atau ulang?
Udah paham, Rek? Hilang KB kon, ya Allah. Gimana tuh? Udah paham berarti ya? Oke, udah ya. Tak lanjut Lanjut ke aja bro, nggak apa-apa. routing yang RIP. Routing RIP dinamik. Oke, kita lanjut ke routing dinamik. Routing dinamik, routing yang berarti dua router atau lebih dari dua menjadi satu. Jadi kita perlu router lagi, router pakai yang router yang langsung. Setelah itu kita ada switch satu aja, wes. Setelah itu ada PC. Oke. Nah, ini kita setting dulu ya. Ini kita setting pakai statik aja, statis. Karena satu tok. Kalau kecepatan bilang ya, Rek ya. Kalau UASnya kapan, Dan? Minggu depan apa minggu depannya lagi? Jadi minggu depan. Jadi minggu depan. Iya. Nah, itu. Nanti UASnya tentang ini. Jadi kalian kalau nggak paham, tanya aja langsung. Daripada nanti minggu depan waktu UAS kalian nggak paham, nggak repot nanti. Kita setting ininya, namanya udah nggak usah, kita setting fast internet 0. Kita onin tadi berapa aja tadi? 192 168 38.1. Ini sama aja kayak tadi. Udah selesai. Setelah itu masuk ke sini, programming, di stop. Apa tadi? 381, oke 38. 92 168 38.1. Nggak bisa kan? Karena udah dipakai di gateway-nya. Seperti itu. 192 titik 168 titik 168.38.1. Oke, udah ini udah fix. Setelah itu kita hubungin, tinggal hubungin. Kita hubungin pakai yang ini aja. DCE. Serial 2.2/0, serial 2/0. Kalau router ke router itu pakai serial. Serial.
Habis itu kita setting di sininya. Kita setting di sininya, kita config, langsung kita RIP. Ini network pertamanya tadi berapa tadi? Berapa tadi? Tadi yang pertama tadi. Bentar. Kita masukin itu. Not set. Jadi nggak pakai clock rate. Setting. Ctrl C. Yang router ini 2. Serial. Sama. Masukin ini. Terus not set. On. Buat nge-onin. Silang. Masuk ke sini. RIP. Ini. Add. Nah, auto kan. Networknya emang keren. Setelah itu masukin yang ini. Ini kan ada 2 nih, berarti kita masukin semuanya. 68, 33. Meskipun kita masukin 9, nanti kita itunya apa namanya di sininya tetap 0. Gitu. Terus 168, 192, 168 titik 35 titik 1 titik 0. Kita add. Nah, ini udah selesai. Ini pakai config ya. Kalau pakai CLI juga bisa. Tapi kenapa kita pakai yang susah kalau ada yang mudah? Nah, di situ ini kan sudah tersetting kan ya. Up. Serial 21 up. Oke. Up berarti udah bisa digunakan, kalau down tidak bisa. RIP. RIP yang kedua sama kayak tadi. Kita pakai yang 192, 168, 3. Pakai yang ini. Nah, kan. Terus yang ini tadi berapa tadi? Bentar. Silang dulu. 381. Oke. 381. 92, 168, 38, 1.0. Network selalu belakangnya kosong.
Oke, bisa kita coba apakah sudah berhasil. Successful. Nah, seperti itu. Perbedaannya yang DHCP itu kan tadi sudah terlihat jelas kan, kalau DHCP tadi memakai otomatis, kalau pakai statis tadi kan kita harus setting di PC-nya gitu. Selanjutnya, nah ini itu RIP. Jadi RIP itu pakai yang ini. Nanti kalau kita masuk ke statik itu kita pakai kayak tadi, astagfirullah belibet banget anjir. Kayak tadi itu kita masukin satu-satu, sedangkan RIP itu kita langsung kayak gitu. Dari RIP ada yang ditanyakan, Rek? Gimana, Rek? Ada yang ditanyakan apa lanjut ke itu, yang statik dulu, baru tanya. Lanjut dulu aja, Mas. Oke, Mas, mungkin bisa gantian aku yang routing statik. Aku tak share screen. Loh, anjir, bentar. Masya Allah. Gila. Oke, kemudian aku lanjut ke routing statik. Oke, kita buat yang sederhana aja, yang dari itu juga. Router, pasang router, terus kemudian PC. Di sini aku mau pakai API network buat routernya, buat routingnya ya, jadi pakai 9.0 gitu ya misalnya. Nah di sini buat IP IP di network, berarti yang buat routingnya di sini aku pakai 9.1, yang sebelah sini 69.2. Terus yang di sini bebas sih, nanti aja. Oke. Ini tak kasih contoh simpelnya aja. Jadi barusan sambungin dulu ya. Di sini aku pakai yang oranye kuning aja biar langsung, hasilnya sama aja kayak Fawas. Nah ini cuman lebih otomatis aja kalau pakai yang ini, nggak perlu mikir mau pakai yang mana. Oke, hampir sama kayak Fawas barusan. Kita lihat di sini kita pakai serial 2, jadi langsung kita masukin aja di serial 2. Ini set kita di sini 9 255. Terus di sini config serial 2 set ya 2.
Oke, untuk router ke router udah kesambung, bisa dicek dengan ini. Oke, masih in progress, pilot sukses. Nah, ini dicoba 2 kali ya baru bisa. Terus aku sambungin sekarang router ke PC. Astagfirullah. Nah, jadi tadi. Terus di sini aku bebas sih. Dan titik 96.1 misalnya. Bebas sih kalau ini. Oh iya, belum hidupin nggak sih? Oh iya, sorry. Ini belum. Biar nggak crash, tak samain aja. Tapi harusnya bisa sih. Oh iya, ini belum disetting juga sama aku. Oke, mari kita coba lihat di sini dia pakai FA0. Barusan aku masukin 96. Ya, ini harusnya 9.2. Terus ini 96.1. Terus kemudian keduanya pas internetnya 96.1. Hidupin. Kemudian yang ini pas internet satunya aku itu ini juga 6.2. Sini di 56.1. Belum hidupin kan? Oh, aku sorry, salah tempat. Kayaknya aku pakai FA0. Oke. Jadi bisa dia lagi ya kalau misalnya kalian salah tempat tuh nanti masih kelihatan merah. Ini aku salah tempat. Oke, soalnya yang benar di sini sih. Ini udah sambung harusnya. Oke, file awal apa? Sukses. Udah sukses. Yang membedakan antara RIP barusan, kalau misalnya RIP, saya tak tambahin juga catatan. Di sini kan aku barusan pakai network 96.0 ya. 96.0. Jadi yang FA00-nya dari router itu 96.1, FA0-nya dari PC itu 96.2. Terus jadi IP networknya 96.0 ya. Terus kemudian yang sini itu barusan 56.0. Yang dari routernya itu FA00-nya itu 56.1, terus FA0-nya dari PC3 itu 56.2. Yang membedakan dari RAP sama static, kalau misalnya RAP itu kalian tinggal masukin aja sih. Jadi yang kalian masukkan kalau di RIP itu kan ya ini IP networknya ini 192.168.69.0 ya, ditambah ini anggapannya buat jembatannya lah, buat jalurnya, routingnya. Terus kemudian kalian tambahin IP network tujuan. Network tujuannya misalnya aku misalnya kan dari router 2 nih. Nah, tujuanku itu biar bisa nyambungin dari PC 2 dari router 2 ke PC 3 di router 3 gitu. Jadi ya aku masukin ya yang ini aja 192.168.56.0 gitu. Nah, sama halnya dengan ini, kebalikannya gitu.
Tapi tetap ada jembatannya, tetap sama 192.168.69.0 sebagai jembatan routingnya. Terus 192.168.96.0 tambah. Ini harusnya udah bisa buat ini si violet. IP-nya ya hampir sama kayak Fawas barusan sih intinya. Apa kamu punyamu barusan ditambah ini juga atau pas ininya tuh 96.0-nya juga tuh? Yang apa? Yang ini KP kamu masukin kan ya? Iya, RIP-nya. semuanya RIP. Ya nggak apa-apa sih, tapi harusnya sama di sini. Apa gitu? Oke, sukses. Ya, berarti harus semua sih kalau anu. Jadi semua IP network yang ada di sini kalian masukin kalau di RIP. Dan cuman IP networknya aja. Nah, yang membedakan kalau misalnya di static itu gak cuman IP networknya aja, tapi kita juga nentuin buat IP hubnya, IP gateway-nya gitu, buat next hubnya. Sebentar aku hapus dulu yang RIP. Nah, misal aku di router 2, kemudian aku routing static agar PC 2 di router 2 bisa nyambung ke PC 3 di router 3. Berarti IP network yang aku masukin ini IP networknya tujuannya kan aku kan pengen nyambungin ke 56.0. Jadi 192.168.56.0 masnya itu ya 255.25.0. Next hopnya ini yang digunakan yaitu gerbang yang ini 69.2. Jadi gerbang yang dipakai itu gerbang yang ada di router 3 yang nyambung ke router 3. Jadi kan router 3 buat nyambungin ke router 2 ke router 3 kan buat nyambunginnya pakai 69.1 sama 69.2. Sedangkan yang dipunya sama router 3 kan 69.2 ini kan. Nah, jadi yang dipakai 69.2. Tambah. Terus sama kebalikannya juga dengan router 3. Router 3 juga di routing static seperti itu juga. Jadi aku pengen nyambungin dari PC yang ada di router 3 ke PC yang ada di router 2 ya sama. Jadi masukin aja 92.168.96.0 terus masnya 255.2. Next hubnya itu pakai 6.1. Oh ini begini dua sih. Dan aku harap nanti sini. Ini udah bisa sih harusnya. Oke, udah sukses. Nah ini ya sukses ya. Ya, padahal bakal pakai RIP, pakai static ya. Lebih gampangnya gitu sih, gampang banget. Ya emang aslinya lebih lebih enak yang RIP yang routing information protocol itu karena cuman masukin IP networknya aja gitu. Semua IP network yang ingin kamu sambungin tinggal kamu masukin aja. Tapi kalau misalnya routing static, nah itu emang emang harus kalian nentuin juga gitu, harus nambahin juga pintunya lewat mana gitu. Seperti itu sih. Coba aku tambah case. Aku coba tambah router. Nah, jadi kalau misalnya kalian tambah router kan otomatis kan beda IP network lagi gitu. Ini kata di sini. Oke, di sini, ini buat IP network dari router 2 ke router 3. Kalau misal ada router lagi ini, nah, otomatis ada IP network lagi gitu. Dan beda pastinya. Dan kalian bebas mau apa aja sih, bebas sih. Dan di sini
Misal di sini aku mau API network 78.1. Sini 78.2, yang dimana berarti API networknya itu 168.78.0. Gitu. Terus ini juga aku kasih case ini misal 50 lah, bebas sih API networknya berapa, 192.168.5.0 ya. API network kan titik 0 ya, harus 0 belakangnya. Terus berarti di sini 5.1 yang 5.1 aja. Terus kemudian yang di sini 5.2. Kalau misalnya selama perjalanan ini kalian masih bingung, ngomong aja, nggak apa-apa, potong gitu. Maksudnya kalian nanya gitu, daripada nanti pas sudah selesai terus kalian simpan gitu pertanyaannya, pas sudah selesai kalian bingung terus kalian lupa, eman gitu, nanti berpengaruh lah sama nanti uas kalian, soalnya ini bakal masuk. Oke, aku sambungin kayak di PC barusan, router 4 ya, router 4 itu kayak ini pasti 92, 168, 1, kemudian PC 4-nya 8.99.2. Oke, udah nyambung, sebentar aku testing. Oke, udah sukses. Nah, kalau misalnya case-nya kayak gini gimana? Ya berarti ya kalian ini lebih anu aja sih, lebih hati-hati aja gitu. Jadi kan di sini aku pakai SE3 yang ada di router 2 sama SE2 yang ada di router 4. Nah, berarti SE3 di sini aku sesuaikan. Di sini kan aku kan pakai ini 78.1. Nah, berarti SE3 serial 3 itu pakai 78.1. 2 8 78.1 gitu. On. Nah, terus yang di sini SE2 berarti di sini 78.2 set on. Terus kalian cek router ke router, kalau misalnya router ke router itu kalian cek juga gitu sebelum ke routing. Ini hijau-hijau enggak gitu, kalian cek juga. Oh, oke, di sini successful ya. Tapi di sini masih belum bisa sukses kalau dari PC 2 ke PC 4 masih failed karena masih belum di routing lah, belum di routing. Nah, terus kemudian di sini juga pakai 5.1 ya. 2 5.1. Di sini aku pakai serial 3 pastinya di sini. Nah, ini hijau juga. Successful. Nah, sekarang tinggalan aja sih di router 2 ini, router 2. Nah, di static. Jadi di router 2 ini misal aku pingin ke router 3 gitu, dari router 4, dari PC yang ada di router 4 ke PC router 3. Ya, kalian tinggal tambahin aja. Misal ini kan 56.0 ya, 192.168.56.0. Masnya 255.255.255.0. Next hopnya pakai yang gerbang yang ada di router 3 yang nyambung ke router 4. Jadi pakai 5.1. 258.5.1. Ya. Oke, dari sini harusnya udah bisa sih. Oke, masih valid, gak apa-apa. Oke, masih valid sih. Let me check.
Oh ya, yang di router 3 belum ditambahin juga ya, Tiga belum belum. ditambahin statik buat nyambung ke router 4. Nah, jadi ini tambahin lagi. Jadi 168, yang PC 4 99 ya barusan. Ya kebanyakan IP sih ini. Ya kalian permudah lah nanti kalau misalnya UAS ada case kayak gini, kalian permudah. Ya 9.0 sorry, 0. Terus masnya 0, next hook-nya pakai yang 5.2. 5.2. Add. Nah, terus kita coba. Oke, sukses. Ya, sukses. Sama halnya dengan router 2 gitu, router 2 sama router 4. Jadi statik, aku masukin networknya dari PC 4 barusan 8.0, masnya bisa berlima. Aku fokus saja ya. Sudah masuk. Nah, ini pakai IP router 78.2 yang ada di sini ya, yang ada di jadi kalian perhatikan aja sih buat next hook-nya itu. Misal kalian pengen ke PC 4 gitu. PC 4 itu kan IP network-nya barusan ini ya, 99.0 lah. Sedangkan buat nyambung port yang buka pintunya buat ke PC 4 itu kan di sini pakai SE2. Nah, SE2 itu barusan 78.2. Jadi tinggal add aja. Terus sama dengan router 4 berarti statiknya juga ditambah. Jadi aku pingin ke 96 ke 192 168.96.0. Masnya ini next hop-nya pakai yang SE3 ini 78.1. Oke. Udah nambah. Terus kita coba testing. Oke, successful juga. Jadi ini ke sini ini ke sini bisa, ini ke sini bisa. Jadi enak sih. Kalau misalnya kalian ngerti statik itu udah pasti ngerti RIP. Kalau RIP itu kalian tinggal ini aja sih. Kalian tinggal tambahin ini 96.0, 56.0, 69.0, 78.0, 56.0 sama di sini ada network 99.0. Kan biasanya aku pakai ini kan buat nyambung buat di sini 99.0. Kalau RIP ya kalian tinggal nyambungin aja sih, tinggal masukin semua. Jadi di router ini kalian masukin semua IP networknya, terus ini juga di router ini masukin semua IP networknya, di router 4 juga dimasukin semua. Itu pasti auto kesambung. Seperti itu sih. Mungkin ada yang ditanyakan, udah cukup sih. Aduh. Oh iya, stop share. Oke. Udah sih. Maksudnya materi praktikum dari awal sampai akhir ya, maksudnya ini sih, ini endingnya, maksudnya routing ini materi terakhir dari Jarkom dan kemungkinan minggu depan tuh udah UAS. Jadi aku harap kalian prepare. Ini direkam kan UAS? Iya, direkam. Oke, ini kan udah direkam juga, mungkin bisa kalian lihat juga, kalian bisa review juga, kalian bisa putar-putar ulang dan nanti pas UAS maksudnya gak ada yang nanya lagi gitu loh. Jadi sebelum UAS itu kalian tanyakan aja gitu. Soalnya pas kalian UAS ya kita cutting ini juga UAS juga. Jadi takut sibuk dan nggak bisa jawab pertanyaan kalian gitu. Jadi atau mungkin sekarang ada yang ditanyakan, monggo. Atau tadi udah ada yang nyoba, sambil nyoba. Terus error. Oh iya.
Halo, halo. Gimana, Re? Ini tidur semua, ta? Apa ditinggal? Ditinggal Masya. Halo? Was, yang kamu kerjakan barusan ini aja sih, jadikan apa PKT package biar mereka bisa buka. Di chef ya? Mm-mm. Ya takutnya anu sih, soalnya kalian kelihatan nggak aktif itu. Aku takut kalian nggak tahu. Nanti pas UAS kan yang bikin satu orang, maksudnya ya bikin asdos bikin bareng-bareng kan, dan aku takut kelas ini nggak tahu, dan kebingungan. Jadi aku sama Fawas ngasih apa? Ngasih file Cisco-nya, nanti bisa kalian buka file Cisco-nya biar bisa kalian cek juga gimana itu routing RIP, gimana itu routing statik. Ini aku ngirim yang routing statik, mungkin Fawas bisa kirim yang IP address statik DHCP sama routing RIP itu. Oke, di sini. Dan kamu pakai Cisco pakai tracer versi berapa, Was? Versi 7.22. Waduh, aku pakai 7.3 ya. Bisa kah? Gak bisa kah? Beda versi wes gak bisa aja. Hmm. Ya kamu ayo wes. Kamu pakai 7.3. Tapi nggak apa-apa, tetap tak kirim sih. Iya, Pak ya ada sih gitu. Mas mau tanya Mas, Oke, monggo. kalau yang seperti routing ini tadi ya kayak gitu tuh soalnya itu kayak gimana ya Mas? Kalau contoh soalnya gitu, disuruh ngapain? Gitu. Aslinya yang aku kerjain barusan topologi segitiga ini apa ya? Bisa dibilang mungkin ini sedikit bocoran ya. Soalnya ya kayak gini nanti itu bakal ada topologi yang dimana kalian bikin persis seperti yang ada pada gambar nanti gitu. Kalian bikin persis, terus IP-nya tuh udah ditentukan nanti di soalnya. Dan kalian buat persis kayak gini, dan nggak tahu sih nanti mau UAS model gimana. Kalau misalnya pas aku dulu video sih, bikin video. Jadi kalian live bikin topologi ini. Tapi nggak tahu juga. Lihat aja nanti. Ya kayak gitu sih. Kayak misalnya aku bikin stick segitiga barusan, jadi ada router tigaan, aku sambungin semua, yang dimana setiap PC yang ada di router tersebut aku harus tersambung semua gitu, walaupun beda router. Ya seperti itu sih soalnya kalau misalnya berhubungan dengan Cisco. Soalnya kalau misalnya kayak udah routing gini, ini udah mencakup ya IP address-nya juga gitu. IP address IP addressing lah yang statik sama DHCP. Gitu aja sih. Nanti lihat aja sih. Maksudku ya kalau dari aku pribadi ya kalian prepare lah gitu. Nah, jadi kalian coba gitu sebelum UAS tuh kalian coba biar nanti pas UAS itu kalian nggak kaget. Soalnya banyak temanku dulu kaget sih karena sering nggak merhatiin gitu. Jadi bingung. Jadi aku harap kalian janganlah. Apalagi kalian kelas yang pegang lagi.
Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Maaf, mungkin ada tanyakan lagi. Apa barusan pertanyaannya udah cukup? Apa udah itu aja barusan yang nanya? Ya gitu sih nanti buat soal UASnya. Nggak jauh-jauh dari apa yang diajar di praktikumnya seperti ini. Aslinya routing ini ada sih versi modelnya CLI. Jadi kalian ketik-ketik tapi terlalu ribet sih buat kalian. Jadi tak kasih contoh yang lebih enaknya pakai config. Pakai config. Ya, config.